Gak ada matinya, Hamas habisi tentara bayaran Amerika di Gaza yang disewa Zionis. Hutang Israel jadi makin menumpuk setelah terkuak Israel juga memakai jasa tentara bayaran Amerika Serikat yang sebelumnya 6 diantaranya telah berhasil dihabisi oleh pejuang Palestina dalam pertempuran di Gaza. Bahkan, hanya melawan Hamas saja Israel sampai membawa tentara bayaran dari banyak negara seperti Amerika hingga Spanyol. Hal ini sangat memalukan melihat Israel yang katanya tentara paling kuat ternyata cupu bukan suhu. Sebelumnya dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dan serangan ke Gaza, Palestina terbongkar melalui peran para tentara bayaran yang terjadi di daerah Be'eri, sebelah selatan Israel. Peran tentara bayaran Amerika yang mendukung pasukan pertahanan Israel terkuak usai sejumlah bukti foto dan rekaman video tersebar luas di platform media sosial X dalam laporan yang diikuti pihak militer dari media Qatar dari media Doha News. Para tentara bayaran itu adalah anggota Forward Observation Group atau FOG. Sementara itu, menurut laporan investigasi yang dilansir pihak militer dari Al Jazeera, dapat dipastikan tentara perang bayaran FOG Amerika telah berada di medan pertempuran. Hal ini diperkuat dengan sejumlah anggota FOG yang mengunggah banyak gambar yang menunjukkan keberadaan mereka di Gaza. Lengkap dengan atribut bendera Amerika dengan perlengkapan dan senjata, sejumlah anggota tentara bayaran Amerika juga menyatakan dalam akun media sosialnya bahwa mereka amatir, bahwa mereka ditempatkan di sepanjang perbatasan Israel dengan Gaza. Keterlibatan tentara bayaran Amerika dari FOG bukan yang pertama kali. Pasukan ini juga mendukung militer Ukraina dalam melawan pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia. Kantor Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Amerika Serikat Laksamana Muda Purnawirawan John Kirby menegaskan jika tidak memiliki niat untuk menempatkan militer di Gaza. Tidak ada rencana atau niat untuk menempatkan pasukan militer Amerika Serikat di Gaza sekarang atau di masa depan. Namun pada faktanya mereka terciduk berada di Gaza. Pengungkapan ex-intelijen Amerika Serikat menampar Zionis, Hamas menang besar atas militer Israel. Scott Ritter, mantan perwira intelijen Korps Marinir Amerika Serikat, membuat penilaian objektif yang menampar rezim Zionis Israel atas konflik saat ini. Dia menilai Hamas meraih kemenangan besar atas militer Israel. Dia memberikan penilaian objektif termasuk mengadopsi pengakuan resmi rezim Zionis Israel bahwa serangan Hamas 7 Oktober 2023 setara dengan serangan 11 September 2001 yang melanda Amerika. Dia tak setuju bahwa serangan 7 Oktober tersebut sebagai serangan teroris, karena itu adalah serangan militer yang menumbangkan kesombongan militer dan intelijen Israel. Hamas telah mencapai kemenangan besar atas militer Israel, kata Ritter dalam artikel dikutip dari Palestine Chronicle. Elemen dasar dan kemenangan ini sudah ditetapkan dengan baik, lanjut dia. Ritter menawarkan analisis unik mengenai apa yang terjadi 7 Oktober antara milisi Hamas dan militer Israel di Israel Selatan. Israel telah menggelonggongkan serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap berbagai pangkalan militer dan pemukiman militer Israel sebagai tindakan terorisme besar-besaran, menyamakannya dengan serangan teror 11 September 2001 terhadap Amerika, tulis Ritter. Masalah dengan klaim Israel bahwa klaim tersebut terbukti salah atau menyesatkan, lanjut dia yang mengkritik klaim pencapaian militer Israel dalam perang melawan Hamas. Hampir sepertiga dari korban Israel terdiri dari petugas militer, keamanan, dan polisi. Terlebih lagi, ternyata pembunuh nomor 1 warga Israel pada 7 Oktober bukanlah Hamas atau faksi Palestina lainnya, melainkan militer Israel sendiri.
Video baru-baru ini dirilis menunjukkan helikopter Apache Israel tanpa pandang bulu menembaki warga sipil Israel yang mencoba melarikan diri dari Supernova Sukkot gathering yang diadakan di gurun terdekat dekat Kibbutz Shrem. Pilotnya tidak dapat membedakan antara warga sipil pejuang Hamas. Banyak kendaraan yang pemerintah Israel tunjuk sebagai contoh kedurhakaan Hamas dihancurkan oleh helikopter Apache Israel, paparnya. Klaim militer didukung oleh informasi baru berdasarkan penilaian keamanan Israel sendiri dan diterbitkan surat kabar Israel Haaretz pada hari Sabtu pekan lalu. Militer juga membantah klaim Israel yang banyak diantara diulang oleh pejabat barat dan media arus utama. Pemerintah Israel harus menarik kembali klaimnya bahwa Hamas memenggal 40 anak-anak dan tidak memberikan bukti yang dapat dipercaya bahwa Hamas terlibat dalam pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap seorang wanita Israel. Laporan saksi mata menggambarkan para pejuang Hamas sebagai orang yang disiplin, tekun dan mematikan dalam serangan tersebut, namun tetap sopan dan lembut ketika berhadapan dengan tawanan sipil, kata Ritter. Pertanyaan yang muncul ketika mengapa pemerintah Israel berusaha keras untuk membuat narasi yang dirancang untuk mendukung karakterisasi yang salah menyesatkan dari serangan Hamas Gaza sebagai tindakan terorisme. Jawabannya, karena yang terjadi pada 7 Oktober bukanlah serangan teroris melainkan serangan militer. Perbedaan antara kedua istilah tersebut adalah siang dan malam dengan melabeli peristiwa 7 Oktober sebagai aksi terorisme. Israel mengalihkan tanggung jawab atas kerugian besar tersebut ke pihak militer keamanan dan badan intelijen lalu ke Hamas. Namun, jika Israel mengakui bahwa apa yang dilakukan Hamas sebenarnya adalah sebuah penyerbuan, sebuah operasi militer, maka kompetisi militer keamanan dan badan intelijen Israel akan dipertanyakan, begitu pula kepemimpinan. Ritter mendapatkan bahwa Hamas selalu telah mencapai kemenangan besar atas tentara Israel dengan alasan bahwa elemen dasar dari kemenang ini sudah ditetapkan dengan baik. Ketika serangan terjadi, Hamas mampu menyerang dengan kemampuan titik pengawasan dan komunikasi yang diandalkan IDF, lanjut dia. Hamas mengalahkan tentara Israel yang ditempatkan di sepanjang tembok pembatasan dalam pertarungan stand-up. 2 batalion Brigade Golani berhasil dikalahkan. Begitu pula elemen itu, unit IDF kebanggaan lainnya, sambung dia. Hamas menyerang markas besar divisi Gaza, pusat intelijen lokal dan fasilitas komando dan kendali utama lainnya dengan ketepatan yang brutal, mengubah waktu respon yang seharusnya 5 menit menjadi berjam-jam dari cukup waktu bagi Hamas untuk menyelesaikannya. Salah satu tujuan utama penyanderaan hal ini mereka lakukan dengan sangat mahir, kembali ke Gaza dengan lebih dari 230 tentara Israel dan juga warga sipil.